Halo semuanya, balik lagi sama aku Rina di Mode Pesawat Podcast. Jadi hari ini aku baru aja ketemu buku yang judulnya adalah Jangan Pukul Aku dari Alfie Kohn. Ini adalah salah satu buku dari psikolog terkemuka tentang pendidikan dan juga pengasuhan anak di Amerika Serikat. Ketika aku ketemu sama buku ini dan aku lihat daftar isinya, aku langsung tertarik banget dengan bab yang judulnya adalah perspektif anak. Kalimat yang pertama, kita udah disuguhin dengan dua pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaannya, bagaimana kita membesarkan anak-anak agar mereka bahagia? Dan ada pertanyaan lagi yang lain, bagaimana kita membesarkan anak-anak supaya mereka itu peduli apakah orang lain itu bahagia? Dari dua pertanyaan ini, bisa kita bayangin kalau kita ini sama-sama punya energi sebagai seorang orang tua, punya tujuan yang baik gitu kan, apakah lebih baik kita menghabiskan banyak energi untuk mendidik anak supaya bisa menjadi anak yang sopan dan bersikap baik, atau kita mendidik anak supaya mereka ini menjadi orang yang benar-benar punya rasa belas kasihan dan juga komitmen untuk melakukan hal yang benar. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwasanya ada batasan atau membatas yang memang diberikan oleh orang tua kepada anak. Jadi seharusnya ketika kita ini melarang anak untuk melakukan sesuatu, harapannya adalah karena anak itu tahu kalau hal itu memang salah gitu. Jadi goalsnya adalah ketika anak itu meningkatkan rasa kritisnya ketika dilarang gitu. Hal pertama yang dia pikirkan adalah apa ya yang dirasakan anak itu kalau aku melakukan itu ke mereka. Jadi anak itu diajak untuk berpikir bagaimana perasaan orang lain ketika aku melakukan itu. Nah, sedangkan prakteknya sekarang gitu kan. Sedangkan realitanya sekarang adalah banyak anak-anak yang memiliki pertanyaan, apakah aku diperbolehkan untuk melakukan itu, kayak apakah aku boleh buat ngelakuin itu gitu. Apa boleh selanjutnya kira-kira aku bakal dapat masalah nggak ya kalau aku ngelakuin itu gitu kan. Mereka itu hanya memikirkan dirinya sendiri, dan itu terbentuk dari gimana pola asuh kita sebagai orang tua, sehingga membentuk anak ini untuk hanya berpikir kepentingan dirinya sendiri. Mereka tidak berpikir bagaimana perasaan orang lain. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwasanya yang perlu dibenahi adalah masalah kepedulian, dan rasa kepedulian itu memang bisa tumbuh karena ada suatu hal gitu kan, seorang itu akan tumbuh kepedulian. Daripada kepedulian itu tumbuh terlalu lama, maksudnya telat dan lain sebagainya. So, dari sekarang kita bisa untuk menanamkan kepada anak-anak kecil itu, kepada anak-anak untuk bisa menggunakan rasa peduli mereka dan juga komitmen mereka untuk selalu berbuat baik. Dengan cara kita yang menumbuhkan sebagai orang yang lebih dewasa, sebagai orang tua, supaya anak itu tahu dan juga ikut merasakan gimana perasaan orang lain. Nah, gimana caranya? Yang pertama adalah dijelasin di buku ini, kita itu harus berusaha mengurangi sanksi dan juga reward. Jadi ketika kita selalu berusaha memberikan sanksi dan juga reward atas segala perbuatan mereka, gitu kan, itu bisa mendorong mereka itu untuk kepentingannya sendiri. Mereka selalu berpikir tentang dirinya sendiri di dalam buku ini. Tapi di sisi lain, ketika kita ngomongin tentang sanksi dan juga reward, ini juga berkaitan dengan hubungan sama orang lain gitu. Contohnya kalau kita berperilaku salah atau berbuat salah, otomatis kita akan mendapatkan sanksi. Orang lain juga merasa rugi dong kalau kita berbuat salah. Kalau kita melakukan hal yang baik, kita dapat reward. Tapi orang lain juga merasa bahagia dan juga mendapatkan kebaikan juga ketika kita melakukan kebaikan. Nah, di dalam buku ini dijelasin bahwasanya alangkah baiknya sanksi dan juga reward itu tidak diberikan, supaya mereka tidak berpikir tentang kepentingan dirinya sendiri. Kayak merasa kalau dapat poin dia harus dapat poin sendiri gitu loh. Selanjutnya adalah gimana caranya kita itu benar-benar peduli terhadap mereka. Sebelum kita menanamkan kepedulian, alangkah baiknya kita sendiri yang peduli kepada mereka. Nah, ketika kita mau menyampaikan sesuatu nih kepada orang yang lebih muda, mungkin kepada anak-anak, dengan dicampur rasa kasih sayang. Kalian bisa ngerasain gak sih ketika orang itu bener-bener memberikan sepenuh jiwa mereka ketika ngomong sama kita, sedangkan ada orang yang cuma cukup ngomong tutup pintunya gitu kan,
Atau dia bilang, nak, tolong dong tutup pintunya. Nah, it's different. Itu benar-benar berbeda banget. Maka dari itu, jangan lupa libatkan rasa kepedulian, rasa kasih sayang dalam hati kita ini kepada mereka, supaya mereka merasakan itu. Kemudian adanya keterkaitan yang kuat tentang gimana caranya kita ini mengorganisir si anak ini. Nah, yang pertama adalah rasa hormat, rasa responsif, dan juga empati. Kalau kita ini sudah bisa memenuhi, maka anak itu tidak perlu mencari kemana-mana. Gimana caranya kita ini selalu memberikan banyak pengalaman kepada mereka, utamanya adalah dengan kita menghormati mereka juga. Kita juga responsif ketika mereka bertanya, ketika mereka terlihat murung dan lain sebagainya. Bahkan bahagia pun kita juga harus respon kepada mereka dan punya rasa empati. Kalau mereka di rumah itu nggak dapat itu, even di temannya juga nggak dapat itu gitu. Lantas mereka dapat perasaan itu dari mana? Padahal kewajiban terbesar, kewajiban utama yang memberikan semua rasa itu adalah orang tuanya. Dan apabila anak itu sudah mendapatkan semua itu, ketika dia ada di luar rumah, ketika ada di lingkungan yang baru, dia itu akan menjadi orang yang sudah siap, orang yang mandiri, dan orang yang siap terbuka untuk membantu orang lain. Dan anak yang tahu kalau mereka itu benar-benar dicintai, maka mereka itu akan mandiri. Mereka itu akan lebih berani dalam artian mereka itu tahu bahwasanya ada orang yang sayang sama mereka. Dan dari situ kita bisa tahu bahwasanya anak tidak perlu mencari jati diri atau bisa dibilang kayak dilihat oleh seseorang. Nah, kalau kita memang benar-benar mencintai si anak ini gitu kan, dia tuh nggak perlu mencari-cari lagi gitu kan, menunjukkan ke seluruh dunia bahwasanya dia tuh ada di dunia ini. Dan dari hal ini mereka tuh merasa bersedia karena sudah tahu posisinya dia tahu dia itu dilihat oleh banyak orang keberadaannya gitu kan. Dia tuh akan lebih merasa terbuka untuk bisa membantu orang lain. Rasa kepeduliannya itu akan semakin tumbuh. Dan dari sini juga anak itu biasanya akan show up, maksudnya lebih bisa menunjukkan gitu kan keunggulan dari dalam dirinya sendiri. Secara dia itu merasa dia kompeten, dia percaya diri secara sosial dan juga sehat secara psikologis. Jadi anak-anak yang tahu bahwasanya ada orang yang benar-benar sayang sama dia, responsif, hormat, bahkan empati sama dia, dia itu akan lebih terbuka, bahkan dia juga akan semakin bisa percaya diri untuk menunjukkan berbagai macam keunggulan dan juga jati dirinya. Jadi sekarang kita bersama-sama jadi kayak kita sekarang ini bersama-sama sebagai orang yang lebih dewasa gitu kan. Ayo kita tunjukkan sama mereka bahwasanya kita ini juga bisa hidup lebih bermoral. Kita juga bisa mengajak mereka untuk hidup lebih bermoral lagi. Anak-anak itu akan menyerap segala nilai yang terdekat sama mereka. Gak mungkin dia akan mengambil nilai-nilai yang jauh. Karena bener banget pepatah, buah itu gak bakal jatuh dari pohonnya. Gimana sih? Buah itu gak bakal jauh dari pohonnya gitu. Dia pasti akan menyerap atau mengelilingi di sekitarnya. Nah, maka dari itu kita ini adalah sebuah objek pertama ya yang bisa menyalurkan rasa kepedulian itu, dan anak itu akan menangkap sehingga dia bisa menyebarkan itu. Okay? Jadi semuanya kita ini adalah orang-orang yang saling terkoneksi satu sama lain. Oleh karena itu gunakan dengan baik. Jadi intinya dari pembicaraan ini adalah kita ngomongin tentang kepedulian, gimana caranya menanamkan kepedulian ini. Dan ternyata ada titik balik yang bener-bener ngebikin aku kayak merasa oke, dari dua pertanyaan yang aku tanyakan di awal tadi, bahwasanya dua pertanyaan ini sama-sama goalsnya tentang gimana caranya bahagia gitu kan, gimana caranya anak ini bahagia, tapi sudut pandangnya berbeda. Yang pertama adalah kebahagiaan untuk anak itu sendiri, sedangkan yang kedua adalah bagaimana anak itu bisa menyebarkan kebahagiaan ke orang lain. Oke, jadi semoga ini bisa menjadi sebuah informasi buat teman-teman semuanya, dan semoga juga kita bisa belajar banyak hal dari apa yang aku udah sampaikan gitu kan. Dan setelah itu kalau memang ini dirasa cukup informatif gitu, bisa untuk di-share ke teman-teman yang membutuhkan informasi tentang bagaimana caranya kita itu punya perspektif terhadap anak. Okay, I think enough for this time. Thank you so much and see you, bye-bye.